Saat menstruasi tidak boleh keramas, mitos atau fakta? Pembalut tuh jangan dibuang begitu saja, nanti jin bisa ngejilat-jilatin sisa darah kita. Ayo Keputrian, sama ibu di mana, di kelas ini apa di kelas 7D? Biasanya di sini. Udah dikasih tahu belum? Jadi 2 kelas itu digabung untuk menempati 1 kelas. Ayo Keputriannya di ruang sebelah ya. Boleh makanannya dibawa. Pelaksanaannya di kelas 7C. Sambil makan gak apa-apa. Yang penting telinganya mendengarkan. Ya? Jangan kalau baca novel, ya. Kalau sambil makan gak apa-apa. Ayo masuk, cari tempat duduk yang nyaman. Di mana? Duduknya berdua, jangan ada yang bertiga ya, terlalu berdesakan. Boleh sambil makan, yang nggak boleh itu sambil ngobrol. Masih ada yang tersisa di sana, yang tertinggal temannya? Udah kesini semua? Udah. Ini di depan masih ada nih, boleh di sini? Nggak sekelas juga nggak apa-apa tuh. Di sana masih ada tuh. Sok. Kurang kursinya? Ya kalau kurang terpaksa bertiga nggak apa-apa ya. Sok geser. Yang melapangkan majelis itu akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau ada temannya yang belum duduk dipanggil lah, sini sama saya. Nah, diberi tempat ini sama siapa, Neng? Sendiri. Boleh di sini, mau di depan? Sini boleh. Ya, tolong tutup dulu pintunya sayang, tolong tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2026. Jam berapa ini? Jam 12 lebih 12 menit. Wah ya, 12 lebih 12. Kita di sini duduk bersama. Mudah-mudahan semuanya ikhlas untuk mengikuti kegiatan ini. Ikhlas enggak? Ikhlas. Kalau ikhlas ada apanya? Ada pahalanya. Betul? Iya, niatnya di dalam hati ya, ada pahalanya. Semuanya sudah makan? Siapa yang belum makan? Tadi dapat MBG. Udah makan? Udah. Nah, sebelum materi keputrian Ibu sampaikan, ini sambil daftar hadirnya diisi ya. Ada pulpennya nggak? Pinjam ke belakang. Sebelum materi keputrian kita isi, kita mulai, Ibu mau membagikan ini dulu seperti biasa. Apa ini? Obat apa? Tablet tambah darah. Ya, oke. Ibu akan keliling untuk bagikan. Apa manfaatnya TTD ini? TTD singkatan apa? Tablet tambah darah, bukan tablet tambah duit. Ya, untuk mencegah apa? Mencegah kurang darah, untuk menambah. Iya, sama-sama menambah darah. 3 ya? Airnya bawa nggak? Aduh, yang nggak bawa air, nanti diminumnya di kelas. Sekarang yang bawa air, kita minumnya sama-sama, sama Ibu dikasih aba-aba disiapkan ya, biar bareng-bareng. Iya, sama-sama. Oke, sekarang yang pegang air, botol airnya dibuka. Kita sama-sama minum. Dibuka dulu obatnya. Dibuka botol airnya. Kita bacakan basmalah, mudah-mudahan sehat. Silahkan diminum.
Bismillahirrohmanirrohim. Yang menyehatkan itu Allah. Obat ini hanya perantara. Mudah-mudahan dengan obat ini kamu menjadi sehat. Materi hari ini, Ibu ingin berbicara tentang diri kalian. Kalian sekarang ini termasuknya masa apa ya? Apa sih? Ih, meni palinter. Udah tahu, bukan masa lansia. Bukan masa balita. Masa remaja bukan? Remaja apa puber? Puber apa remaja? Remaja apa puber? Apa sih bedanya remaja dengan puber? Apa bedanya? Mana spidolnya ini? Ya, kalian adalah puber. Puber itu apa bedanya dengan remaja? Siapa yang tahu? Puber itu adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Ibaratkan ini perjalanan, ini masa anak-anak atau kanak-kanak, ini masa remaja. Nah, jembatan yang menghubungkan antara masa anak-anak dengan masa remaja disebut puber. Nah, itu puber atau pubertas. Pada masa puber ini sebentar ya, terjadinya itu hanya maksimal ya mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun ya. Itu dari SD sudah ada anak yang puber. Nah, puber itu apa sih yang terjadi pada masa puber? Apa? Apa sayang? Kematangan. Ya, kematangan. Tadi apa? Pacaran? Nggak apa-apa kok, mau jawab apapun bebas ya, Ibu tidak akan menyalahkan. Iya, ada anak SD yang udah pacaran ya. Di sini ada yang udah punya pacar? Ada, ya nggak apa-apa, nanti kita ngobrolin tentang pacar, nggak apa-apa ya. Nah, apa yang terjadi pada masa puber adalah kematangan. Jadi kalian itu sedang dimatangkan. Apanya Bu yang matang, Bu? Apanya yang matang? Ya? Kulitnya? Apanya? Pola pikirnya. Oke, apalagi? Betul, bisa. Apalagi? Ciri-ciri hormon. Betul. Di sini ada anak UKS yang kemarin ikutan kegiatan Ibu waktu KKR, ada nggak? Nggak ada. Nah, ciri-ciri kematangan bagi perempuan dan bagi laki-laki ada. Ya, bagi perempuan apa sih ciri-ciri kematangannya? Haid atau menstruasi, betul, pintar semuanya. Jadi ciri-ciri kematangan anak puber menuju masa remaja adalah mengalami haid atau menstruasi. Ada yang belum menstruasi? Ada. Yang sudah dari SD kelas 5 ada? Iya, boleh acungkan tangan, nggak apa-apa kan perempuan semua ya. Oke, dari kelas 5, kelas 4 ada? Kelas 4, kelas 3 ada? Kelas 3? Oke, kelas 2 ada? Kelas 1 nggak ada? TK ada? Nggak ada ya? Oke, ada yang berarti yang paling awal dari kelas 3 ya Neng ya? Kelas 3, yang sekarang belum juga ada? Nggak apa-apa. Ibu, pengalaman Ibu dulu, Ibu itu menstruasinya pada saat kelas 3 SMP. Yang dirasakan apa pada waktu itu oleh Ibu? Ibu merasa galau. Kok saya belum menstruasi aja, teman-teman udah, kenapa saya belum? Nah, itu menimbulkan perasaan gelisah. Tapi apa yang bisa dilakukan? Ada tidak? Tidak ada, kecuali makan makanan bergizi saja ya. Itu kan yang bisa dilakukan itu. Jadi selebihnya adalah diserahkan kepada Allah. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Nah, sekarang yang belum menstruasi jangan merasa galau, oke? Iya. Sekarang Ibu ingin ngobrol dengan kalian tentang apa sih yang terjadi pada masa menstruasi itu. Ya betul, sakit perut. Apalagi? Ya? Moodnya naik turun. Contohnya gimana mood naik turun? Gampang nangis, betul. Oh ya, berarti ada masanya begini ya. Ini masa menstruasi. Ini adalah masa menstruasinya, ini adalah paskanya, setelahnya ya. Ini adalah pra itu artinya apa? Sebelum, lalu pada masa menstruasinya dan pada masa pasca menstruasi. Ada disebut
PMS singkatannya apa? Iya, pramenstruasi sindrom. Pramenstruasi sindrom. Ini apa yang dirasakan tadi sudah disebutkan sama kalian, udah dialami, yang dialami tadi moodnya naik turun, apalagi suka sedih tiba-tiba, ya. Terus apalagi pengen marah, nggak jelas alasannya. Apalagi ingin makan makanan yang manis atau yang pedas, pokoknya yang di luar kebiasaan. Lalu apalagi? Jadi lebih lama gara-gara. Apanya? Jadi lebih lama gara-gara ganti pembalut. Oh, mandi jadi lebih lama gara-gara ganti pembalut, betul itu, tapi itu bukan pada masa pra ya, tapi pada masa menstruasinya. Betul ya jawabannya, tapi bukan di sini. Sekarang yang Ibu tanyakan adalah sebelum terjadi menstruasi. Jadi kalau kalian merasa, aduh saya mau menstruasi nih, kayaknya ciri-cirinya sudah terasa, betul, jerawatan. Kulitnya lebih bersensitif, lebih berminyak. Sekarang siapa yang sedang merasakan PMS? Ada yang sedang merasakan, ibu kulit aku lebih berminyak, jerawat aku muncul. Kemudian ada yang sakit dirasakan di badan? Apa? Payudara biasanya menjadi lebih kencang, sakit. Ya. Kemudian menjelang keluarnya haid itu perut juga suka sakit, mules kayak mau ke toilet, tapi nggak ada yang dikeluarkan, jadi mules aja. Nah itu ya, betul semuanya sudah merasakan. Nah lalu masuklah pada masa menstruasinya. Biasanya menstruasi itu berapa hari sih? Bervariasi ya. Ada yang 1 minggu atau 1 minggu, ada yang, coba dari yang paling cepat itu ada yang 3 hari, ada nggak sih? Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, maksimal berapa hari? 15 hari. Lebih dari 15 hari disebutnya apa? Darah istihadoh, betul. Berarti dia sudah tetap harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat, kalau di bulan Ramadan harus puasa. Kemudian apa lagi? Ya itu ya, berarti seperti itu. Oke. Tadi sudah sampai mana? Oh ya, lamanya. Sekarang siklusnya. Siklus menstruasi itu ada berapa hari sekali? Sekarang kita berbicara tentang siklus ya. Siklus adalah berapa hari lagi atau berapa hari kemudian menstruasi itu akan terjadi lagi pada diri seseorang. Siklus itu rentangnya berbeda-beda. Maksimal itu adalah 35 hari. Paham gak sih siklus? Coba paham gak? Jadi kalau sudah 35 hari, nanti menstruasi lagi. Ada yang pendek siklusnya, ada yang 21 hari ada. Ibu pernah mengalami. Siapa? Ada yang pernah mengalami? Jadi 21 hari, jadi 2 bulan itu bisa 3 kali lah gitu istilahnya. Waktunya pendek kan, 21 hari sudah menstruasi lagi. Nah, kalian mulai sekarang coba ditulis setiap menstruasi itu tanggal berapa, supaya tahu siklusnya. Punya kalender kan di rumah? Nah, pada saat kamu menstruasi dilingkari kalendernya tuh. H. Kalau ibu di rumah suka gitu dilingkarin H, ya. Dilingkarin H. Apalagi kalau bulan Ramadan untuk menghitung puasa yang terhutang. Jangan sampai lupa, saya hutang puasanya berapa? Rasanya 10 apa 9? 9 aja lah. Dikurangin, didiskon, nggak boleh ya. Harus ditulis tuh. Nah, jadi gini, mana di sini nggak ada kalender ya? Oh, ibaratkan kamu bayangkanlah kalender ya. Misalnya tanggal 1 kamu menstruasi. Tanggal 1 itu dilingkari, dikasih tanda. Tanggal 1 itu sudah termasuk hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu berhentinya pada tanggal 7 misalnya, nggak apa-apa. Tapi dari tanggal 1 itu dihitung. Nanti kamu pada hitungan keberapa lagi, kamu itu menstruasi lagi. Nah, dalam 1 tahun kalau bisa kamu ada penanggalan seperti itu. Lalu nanti kamu hitung, oh bulan ini saya siklusnya 30 hari, bulan depan saya siklusnya 28 hari, bulan depan lagi berapa?
Nanti dirata-ratakan. Jadi rata-rata siklus menstruasi saya ini berapa? Berapa hari? Tapi untuk puber seumuran kalian itu biasanya belum teratur. Merasa nggak kalian belum teratur? Merasa. Coba ada yang mau bercerita belum teraturnya itu gimana sih? Gimana belum teraturnya? Ada yang kadang-kadang berapa? Siapa yang mau cerita? Nggak usah kelihatan wajahnya, tapi nanti ada suaranya. Ayo, mau? Mau cerita? Oh enggak, tapi nggak apa-apa deh. Kayaknya kamu mau. Emang dia itunya nggak teratur. Kenapa? Sok pakai ini. Nggak akan ada wajahnya di sini, cuma suara. Ceritain. Ya, siklusnya berapa hari? Apa ya? Belum tahu. Coba cerita apa? Kadang 2 bulan belum haid. Kadang 2 bulan belum haid atau enggak, kadang 3 bulan sekali. Oh, kadang 2 bulan belum haid, kadang 3 bulan sekali. Terima kasih. Namanya siapa? Maisa. Maisa. Terima kasih Maisa ya. Maisa sudah cerita bahwa Maisa itu kadang-kadang 2 bulan belum haid. Nah, iya nggak apa-apa karena masih dalam penyesuaian. Kalau kalian kan baru haid. Kalau Bu Loren sudah mau berhenti haidnya. Ibu sudah berumur 52 tahun. Jadi ibu haidnya sudah tidak teratur. Yang tahun lalu bulan Ramadan ibu itu puasanya tamat. Karena ibu tidak haid. Sudah berhenti. Tidak ada batalnya. Kemudian pada tahun ini ibu haidnya juga paling itu 6 bulan sekali, mungkin ya, tidak jelas. Nah, sama dengan kalian. Kalau kalian sedang bertumbuh menjadi perempuan yang cantik-cantiknya, kalau ibu sedang menjadi penurunan, ya, terjadi penurunan secara fisik. Kalau ibu kan beda ya. Nah, ibu doakan kalian semoga sehat-sehat semuanya ya. Walaupun haidnya belum teratur, mudah-mudahan itu tidak ada penyakit atau tidak ada masalah apa-apa. Tapi karena hormonnya memang belum teratur. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang sampai sini ada yang mau bertanya dulu, boleh? Siapa yang mau bertanya? Malu bertanya sesat di jalan. Ya, kita lanjutkan ya. Pada masa menstruasi ini ada beberapa mitos atau fakta. Coba sekarang kita sebutkan mitos atau fakta ya. Pada saat menstruasi tidak boleh keramas, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa disebut mitos? Kenapa disebut mitos? Jadi kalian kalau menstruasi tetap. Keramas kan nggak berhubungan sama. Iya, betul, pinter. Siapa sih namanya ini? Fatia. Iya, Fatia betul ya. Jadi pada saat menstruasi tidak apa-apa keramas, justru kan kulit sedang berminyak. Kalau tidak keramas apa yang terjadi? Cepel, cunetunya, cepel, terus nandai hasem. Ya. Nah, jadi kalau sedang menstruasi rambutnya kotor, keramas. Lalu pada saat menstruasi, kalau minum minuman bersoda akan lancar menstruasinya. Mitos apa fakta? Coba, pernah nggak nyobain atau dengar-dengar kabar? Kalau lagi menstruasi minum minuman bersoda itu akan lancar menstruasinya. Mitos ya, justru sebaiknya jangan minum minuman bersoda. Kenapa sayang? Oh iya sok, sedang menstruasi? Oh enggak, ya silakan. Perlu diantar? Oh iya sok, kirain perlu diantar takut ada yang nyulik. Enggak. Ya, jadi halo, kita kembali lagi fokus ya, karena waktu ibu tidak banyak. Nanti laki-laki keluar dari masjid, kita udahan kegiatannya. Sudah ngisi daftar hadir semuanya? Udah. Minuman bersoda itu menyehatkan tidak sih? Kalau yang sedang tidak menstruasi, boleh nggak minum minuman bersoda? Coba boleh Fatia yang bicara. Minuman bersoda boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi jangan keseringan, nanti organ-organ tubuh bisa rusak. Iya, keren. Tepuk
tangan dong. Minuman bersoda itu tidak sehat, baik untuk yang sedang haid maupun tidak. Jadi jangan gini, saya sedang haid nggak boleh minum minuman bersoda. Nanti kalau sudah selesai haidnya mau minum sebanyak-banyaknya, sebaiknya jangan ya. Oke, lanjutkan lagi. Apa sih mitos-mitos yang sering kalian dengar? Oh ya, tidak apa? Apa lagi? Kalau pembalut tuh harus dikeresekin takutnya nanti jilat-jilat. Apa? Ih. Apa? Gimana sayang, Kak ya? Mitosnya itu yang sering nenek aku kasih tahu, pembalut tuh jangan dibuang begitu saja, nanti jin bisa ngejilat-jilatin sisa darah kita. Terima kasih Fatia sudah banyak berbagi. Jadi kalau sudah selesai haid itu kalau mau buang pembalutnya itu katanya harus dikresekin. Kalau nggak dikresekin nanti dijilat-jilat jin. Pernah dengar? Nah, apa betul harus dikresekin? Hanya dikresekin saja. Dicuci, tapi harus dicuci dulu, jangan dikresekin aja. Nanti kreseknya terbuka ya. Betul. Jadi pembalut itu harus dicuci. Caranya bagaimana? Ya kalau pada saat kalian mandi atau pada saat kalian ke toilet itu dibersihkan. Apakah harus pakai sabun? Enggak pakai sabun juga enggak apa-apa. Kalau menurut ibu ya, yang ibu biasakan itu, pokoknya itu darahnya itu, boleh masuk silakan. Harus sampai hanyut. Jadi pembalut itu harus sampai berakhir dengan seperti segumpal kapas putih. Ya. Nah, setelah itu tidak dikresekin juga, kalau ibu mah tidak apa-apa karena dia kan sudah bersih, sudah tidak seperti kapas tisu yang di kepal-kepal aja bentuknya. Sampai diperas pun sudah tidak ada darah warna merahnya. Ya. Itu boleh dibuang. Apakah betul itu nanti dijilat-jilat jin? Ibu belum pernah wawancara jin sih, ibunya nggak tahu ya. Cuma secara logika saja bahwa memang ada pendapat bahwa makhluk halus itu menyukai apa saja coba? Tempat yang kotor dan segala yang kotor, termasuk hati kita. Kalau hati kita kotor, disukai. Nah, darah itu kan kotor, harus dibuang. Dia juga harus dibersihkan. Jadi kalau kotor, ya mungkin bukan hanya dijilat-jilati, mungkin akan menjadi makanannya, akan menjadi sarang penyakit itu ya. Jadi betul harus dibersihkan. Itu mitos atau fakta? Ibu nggak tahu mitos atau fakta, kita berlarinya ke arah kebersihan saja. Karena untuk membuktikan itu adalah fakta, ibu tidak mau membuktikan. Kalau sudah dibuktikan jadi fakta, berarti Bu Loren pernah ngelihat, nggak mau kan ibu ya? Ada yang mau membuktikan? Nggak mau ya. Pokoknya kita ingatnya bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa bahasa ininya? Anazofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, jadi harus dibersihkan. Semuanya sudah terbiasa membersihkan pembalut? Dibuang begitu saja, dimasukkan ke kloset. Mampet enggak? Mampet, padahal sudah tahu ya, tapi tetap ada yang melakukan. Lalu yang membersihkan siapa? Bapak-bapak. Malu nggak sih? Kamu malu nggak kalau ternyata ada laki-laki yang melihat pembalut bekas perempuan? Malu nggak? Walaupun bukan punya saya, bukan punya kita, tapi rasanya malu ya. Malu, jadi harus sampai bersih. Oke. Ada lagi mitos dan fakta yang mau dibahas? Apa? Nah, nggak boleh minum es. Betul, itu mitos atau fakta? Ibu sebenarnya terus terang ibu tidak bisa mengatakan mitos atau fakta. Nanti ibu akan share ya informasi berikutnya. Tapi kalau yang ibu rasakan, kalau ibu sudah minum es, darah haid itu seperti mulai agak terhenti. Tapi ibu nggak tahu nih apakah karena dalam pikiran ibu tersugesti akan berhenti sehingga berhenti. Kan kita bisa dari sugesti kita bisa mengubah apa yang ada dalam diri kita kan. Kalau ibu mau minum es, ibu sedang haid, ibu gini pikiran ibu, aduh saya teh haus. Pernah ibu waktu itu lagi di luar kota, haus, mau minum di perjalanan tidak ada air kecuali air es. Aduh gimana ini hausnya luar biasa. Terus dalam pikiran ibu, wah saya nanti kayaknya haidnya berhenti nih. Nah ada tercetus kata-kata itu sebagai sugesti, itu memang bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Maka dari itu pada saat ibu sudah minum betul, darah haidnya itu jadi tidak selancar sebelumnya. Namun demikian sebenarnya dikatakan
bahwa itu adalah mitos katanya. Mungkin ibu mengalami itu karena mindset ibu berpikir berhenti. Nanti kita cari lagi ya informasi ini, jangan langsung ditelan bulat-bulat dari ibu ya. Ibu menerima informasi kalau ada yang menemukan, Bu ini mitos atau fakta, misalkan fakta, kamu boleh hubungi ibu. Janji? Tanya ya kepada siapapun ya, kepada guru IPA atau di Google, sumber belajar kan banyak ya. Nah, kalau yang kalian rasakan bagaimana? Siapa yang pernah mengalami pada saat haid minum air es bagaimana? Siapa yang mau cerita? Ada? Ada yang mau cerita? Siapa? Pernah minum air es pada saat haid? Siapa yang pernah? Pernah? Apa yang terjadi? Berhenti nggak? Maksudnya jadi nggak lancar atau gimana? Atau biasa aja? Coba. Gimana? Gimana pada saat sudah minum air es? Pada saat haid gimana? Masih lancar. Malahan biasanya kan kalau misalkan aku itu darah head itu banyaknya di day 1 to 3 kan awal-awal. Terus biasanya baru minum es teh day 3 atau day 4 yang udah nggak sakit badan, udah nggak sakit kepala. Nah biasanya itu kalau nggak minum es 4, 5, 6-nya malah jadi nggak adaan. Kalau misalkan minum es itu malah jadi ada lagi, malah makin banyak gitu. Terima kasih. Siapa namanya sayang? Sarah, iya. Jadi kalau Sarah justru terbalik dengan ibu, kondisinya sudah minum es itu, malahan darahnya lancar ya. Oke, nah nanti kita cari ya informasi sebenarnya seperti apa. Oke, itu sudah pada masa menstruasi. Sekarang pasca menstruasi, harus kalau darah haidnya sudah berhenti, itu ngeceknya gimana? Apakah saya sudah waktunya sholat atau belum? Bagaimana cara memeriksa, memastikannya bagaimana? Bagaimana caranya? Ambil tisu terus dikorekin ke kemaluannya masih ada atau enggak. Kalau misalnya warna coklat muda berarti tandanya udah selesai. Keren ya, bagus. Fatia banyak memberikan informasi dan ibu yakin kalian juga udah tahu semua, cuma nggak ngomong, betul nggak? Ya, boleh ambil tisu atau kapas, dicolekkan kalau kepada itu manusia ya, dicolekkan ke vagina. Kita tidak usah tabu menyebut vagina, betul? Namanya vagina kan? Iya. Kalau kemaluan laki-laki disebutnya apa? Coba ucapkan. Penis. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, organ tubuh kan semuanya? Jadi menyebutkan organ tubuh itu tidak usah dengan rasa malu karena menyebutkannya dalam bahasa ilmiah. Tapi ibu mau di depan laki-laki, di depan kelas, di depan bapak-bapak, ini apa? Enggak ya. Ini di depan perempuan, di depan anak-anak ibu yang solehah, yang solehah, nggak ada yang solehnya di sini. Di depan anak-anak ibu yang solehah, ibu berani menunjukkan organ tubuh ibu yang tidak mestinya ibu sebutkan di depan orang lain. Jadi, oke. Tadi kata Fatia, dicolekkanlah tisu atau kapas ke vagina. Kalau masih ada tanda-tanda lendir berwarna coklat atau merah, berarti sudah waktunya sholat belum? Belum. Kalau sudah waktunya sholat berarti harus apa? Mandi wajib. Keren semuanya. Nah, laki-laki sudah selesai. Berarti kita harus mengakhiri kegiatan ini. Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afwan. Masalama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.